Kita tidak pakai diatur kanonik ya, nanti kita larinya ke dua Makabe, tapi pakai saja Ya. yang Pakai yang 1 Yohanes betul. 1 Yohanes 5 ayat 16. 15 ayat 16, 17. 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Tahan Yaitu dulu Jerem, mereka- kenapa kita tahu bahwa mereka sudah mati? Karena Allah memberikan mereka hidup. hidup. Jadi mereka sudah mati. Ini persoalan di sini bagi teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Tetapi Yohanes menjelaskan ada dosa yang tidak membawa Maut. kematian. Belum selesai ayat itu. Tetapi ada dosa yang membawa kematian. Oke, lanjut dulu. Jerome, belum selesai ayat itu. Dia, ya. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada Tetapi dosa, ada dosa yang membawa. Nah, ada ada dosa? dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Untuk mereka yang sudah di api neraka, engkau tidak bisa doa lagi. Jadi bagaimana Protestan mentafsirkan ayat ini? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Berdoa. Dengan cara apa? Doa. Ayat Allah memberi mereka hidup, doa-doa kita. Amin. Oke. Seperti doanya Santo Paulus untuk Onesiphorus di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Persoalan diterjemahkan ke Indonesia tanpa tense, tanpa past tense. Jadi kelihatan semua seolah-olah itu adalah present. Begitu Jerome. Terima kasih, Bapak. Yesus saja pergi kunjung kuburnya Lazarus. Dan dia berdoa, aku bersyukur kepadamu, Allah. Sebelum dia mengatakan, Lazarus, keluarlah. Dia doa dulu di depan kuburnya Lazarus kepada Allah. Bersyukurnya kalau kita mau sandingkan ke Yohanes 11 ayat 25 selanjutnya. Yesus, tunjukkanlah di mana kamu menguburkannya. Dan di depan kuburnya Lazarus, Yesus berdoa, aku mengucap syukur kepadamu Allah. Setelah itu dia katakan kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Bukti paling nyata bahwa Yesus mengunjungi kubur Lazarus. Ya. Ada yang Protestan setelah menguburkan keluarga mereka ditinggalkan di sana, chao hasta luego dalam bahasa Spanyol. Selamat tinggal, buat apa lagi pergi kunjung. Sedangkan Yesus pergi kunjung kuburnya Lazarus. Wih, pengertiannya dalam sekali ya Romo ya. Arti dari Tuhan Yesus mengunjungi kuburnya Lazarus ya Romo. Dan di depan kuburnya dia berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita baca semua Yohanes 11:25 selanjutnya. Makanya di Yohanes 25, aku lihat kehidupan dan kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup. Persoalan teologi Protestan bilang mereka sudah mati, mereka tidur di kubur, tunggu sampai hari kedatangan Yesus. Surga masih kosong bagi mereka. Ternyata di surga banyak orang, Jerome. Di Ibrani 12 ayat 22-23, di situ tuh kumpulan yang tak terhitungkan, tak terhingga, jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Pertanyaan saya, kalau jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan, berarti ada satu tempat di mana mereka menanti supaya disempurnakan untuk bisa masuk ke sana. Sebab dalam Wahyu 27 ayat 21 mengatakan tidak bisa masuk ke sana, masih bernoda. Kalau itu orang-orang yang masih bernoda ini ada di mana? Oh, Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 13-15 tentang purgatorium. Bahwa suatu saat nanti, kelak nanti, semua pekerjaan kita akan diuji di dalam api. Untuk mereka yang pekerjaannya seperti emas, perak, dan intan yang tidak terbakar, akan masuk, akan menang. Tetapi yang jerami, yang kayu, yang rumput, ia akan hangus. Mereka akan mengalami kerugian, menderita kerugian. Tetapi
ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 15, tetapi mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Pertanyaan saya untuk yang anti purgatorium. Di situ dikatakan mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Kalau begitu bagaimana menafsirkan ayat ini? Jerome, engkau baca dulu. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Ya. 1 Korintus 3. 13 sampai 15. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bagaimana dia akan diselamatkan tetapi seperti dalam api? Bagaimana menjelaskan ayat ini? Tapi Kalau penyucian. tidak ada konsep tentang purgatorium. Dia akan diselamatkan tetapi dia menderita karena tidak masuk langsung. Dia akan diselamatkan tetapi seolah-olah dari dalam Api. Bagaimana menjelaskan ini? Api penyucian, Pater. Ya, tapi bagi teologi Protestan bagaimana menjelaskan ayat ini? Mungkin Pak Pendeta Ayub bisa ada penjelasan untuk pengertian tentang ayat ini, Pak Pendeta Ayub. Iya. Mungkin ada penjelasan untuk mengenai ayat ini, Pak Pendeta Ayub, di mana dalam ajaran Protestan itu kan tidak mengakui purgatori ya, Pak Ayub ya. Iya, istilahnya. Kalau tidak mengakui Ada purgatori, ini ada penjelasan Eh, penjelasan dari yang dipahami oleh Pak Ayub sebagai pendeta dan kepada umatnya gitu. Silakan Pak Ayub. belum. Ya ini Dikompletkan dulu. kalau saya kan apa ini seperti di dalam api itu artinya ada kata seperti, gitu ya. Jadi seperti memurnikan logam, itu juga emas dan perak. Nah ini suatu ungkapan biasa untuk memurnikan gitu. Maaf, Pendeta, Jomen yang kau mute-kan dulu. Karena nanti mute-kan Jomen dong. kalau boleh, kalau Jomen sebentar, Pendeta Ayu masih jelaskan. Sebentar baru engkau hidupkan mic-mu. Banyak takut nanti terganggu ya. TikTok bisa apa ya, gangguan kepada aku. Silakan Pendeta Ayu. Ya, kalau masalah soal penafsiran atau istilah api penyucian ini memang terminologi dari Gereja Katolik, ya, istilah purgatori. Ya sebenarnya ini istilah yang ada juga di Alkitab dengan api yang memurnikan logam, ya, seperti memurnikan tembaga atau emas dan perak. Itu bahasa kiasan yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk memurnikan seseorang. Cuma yang memang jadi
di Protestan itu ada yang mengatakan istilah maut dan kerajaan maut itu sama saja, ada yang bilang beda. Maka di Protestan itu kalau di bukunya Barclay ya, dia memakai istilah bema gitu, tempat pengadilan. Nah ini agak ada suatu tempat di mana belum di sorga gitu. Jadi pandangan orang-orang itu di Protestan ada yang berpandangan mereka nunggu sampai pengadilan gitu di tempat itu. Nah ini kan Oke, pendeta nanti bagus. ada Mereka menunggunya di mana? Di pengadilan. itu dia. Jadi dia memakai Tapi kan kalau kita mau pakai analisa pengadilan, di pengadilan ada sebuah tempat yang namanya sel. nah iya Ya kan sel tidak mungkin dia tunggu di penjara tempat ya. pengadilan di dalam hakim, dia tunggu hakim belum datang, dia tunggu di situ, tidak mungkin kan? Dia pasti dibawa Iya, lagi ke tempat. dia tunggu di bui. Iya, Iya. secara jelas karena itu Yesus harus kebui kan di dalam Iya. 1 Petrus tadi. Itu Dan pandangan di dalam Matius 5:25 selanjutnya katakan bahwa berdamailah dengan saudaramu, jangan sampai nanti engkau akan dimasukkan ke penjara dan engkau tidak bisa keluar dari sana sampai engkau membayarnya. Orang yang di penjara tidak bisa membayar. ya. Orang lain yang harus menebus dia. Makanya tadi 1 Yohanes 5 ayat 16 katakan bahwa doa-doa kita kepada Allah dan Allah memberi mereka hidup. Pertanyaan saya kalau begitu, Protestan tidak bisa mendeterminasikan tempat menanti itu apa? Ya, mereka memakai istilah bema itu. Berarti pengadilan. Pengadilan Tetapi menunggu kan di situ. kalau kita analisa kita kan pengadilan kan tempat pengadilan bukan tempat tunggu. Iya. Tetapi di pengadilan pasti ada sel, ada bui. Iya, di pengadilan harus ada sel, ada penjara. Dan engkau harus membayar itu sampai lunas. Dan orang yang di penjara tidak bisa bayar. Pasti ada orang lain yang bayar untuk dia. Ya, ada Karena itu jaminan. harus ada jaminan. Karena itu Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat kita tadi baca dari ayat 13, tapi kalau kita baca dari ayat 12 dia membedakan dua pekerjaan. Pekerjaan yang bertahan dan pekerjaan yang tidak bertahan. Pekerjaan yang bertahan itu seperti dari emas, perak dan intan, permata. Sedangkan pekerjaan yang tidak bertahan itu dari jerami, dari rumput yang kalau kita baca itu. Tetapi sebenarnya konsep yang diambil oleh Santo Paulus itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Diambil dari Maleakhi 3 ayat 2, omong tentang tugas Allah ketika kita menghadap pada harinya. Tugas Allah itu seperti apa? Seperti pemurni, api pemurni, tukang api pemurni. Bantu dulu Jero, Maleakhi 3 ayat 2. Jerome, ada kau di sini? Iya, Batar. Saya Oke. ya, gitu. Maleakhi 3 ayat 2. Lalu ya ini mata juga sudah Maleakhi. Perjanjian Lama. Iya, Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Oke. Kedua. Pada hari Tuhan dia akan datang seperti api tukang pemurni, purifikasi, pemurni. Bab 4 ayat 1-nya. Bab 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu.
firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Oke, Paulus mengambil tipologinya di Maleaki dan Daniel, dan kita ambil tadi dari Maleaki tentang api penyucian. Jadi yang Pak Pendeta omong tadi sentuh sedikit Hehena oleh Rabino Andre Ceoragi ya, omong tentang konsep sedikit tentang bagaimana orang Yahudi memaham Geinom atau Hehena ini. Oke, hanya tadi saya mau tahu bagaimana Protestan memahami ayat ini. Itu kan Paulus mengatakan secara jelas, mereka akan menderita. Dia akan menderita, tetapi dia akan diselamatkan. Walaupun menderita, tapi dia akan diselamatkan. Tetapi seolah-olah dari dalam api. Ini juga harus, mungkin ayat-ayat ini tidak pernah disentuh Pendeta Ayub di sana. Iya, Jarang ya, Bapak Pendeta sentuh ayat masih ini, Paulus iya punya. jarang. Karena agak kesulitan membedakan itu ya antara Gehenna dengan eh, apa Yang, Hades ya. Hmm. mm-mm. Tapi ada juga yang buku yang membedakan antara dua itu ya. Hmm. Seperti bukunya William Barclay, dia membedakan ya. Hmm. Tidak, pertanyaan saya, jarang Bapak Pendeta sentuh ayat ini dalam khotbah, Jarang, dalam jarang. Hmm. kira-kira kenapa susah ya menyentuh ayat ini atau bagaimana? Mungkin pemikiran tidak sampai situ karena kan alam metafisik mereka berpikir ada yang berpikir itu sama saja, jadi cuma dua, surga dan neraka. Ada yang Tapi ayat itu berpikir secara jelas bahwa mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. iya, berarti kan ada peluang ya, seperti Iya, ajaran orang Yahudi ya. Orang Yahudi orang Yahudi sangat. Hades, Seol, mereka omong tentang itu. Penantian. ada kemungkinan untuk diselamatkan gitu. Kenapa? Karena bilang dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni di sini maupun di sana. Artinya di sana masih juga bisa diampuni. Iya, iya. Jadi seperti pandangan orang Yahudi, kalau dia sudah masuk ke situ, kalau itu tergantung. Jadi bisa selama-lamanya di situ, bisa saja dia diselamatkan gitu. Ya, itu kan urusannya Tuhan Allah. Bisa mengerti. Ya, urusan itu adalah ya betul. Kalau Tapi pertanyaan saya, tidak ada masalah bagi orang Yahudi dengan orang Katolik. Tapi persoalan bagaimana Protestan menjelaskan ayat ini, Bapak Pendeta. ya kalau di Protestan jadi dualisme jadinya. Ada yang menyatakan ada perbedaan ya. Istilahnya kan kalau ada pendeta juga mengilustrasikan orang yang sehat dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu ya kekal dia, kemudian orang mati. Tetapi ada lagi yaitu orang sakit. Ya, orang sakit. Jadi Mau dibawa kemana? dia masuk ke rumah sakit untuk disembuhkan. Gitu. Ini ilustrasi. Berarti rumah sakitnya di mana? Nama rumah sakit ini? Di akhirat. Ya, ini hanya contoh, hanya di. Berarti kalau di akhirat tapi bukan surga, begitu? Bukan, tentu. Oh. Di lembah apa ini namanya? Berarti ada tempat atau situasi yang bukan surga. Bukan karena surga. Harus rawat orang sakit. Iya. Ada Artinya Protestan sendiri menentang sola gratia, Pak Pendeta Ayu. Ya, karena masih ada satu intermedio yang namanya
sebelum ke surga. Artinya sola gratianya hancur di sini. Karena bagi Protestantisme mati opsi dua, surga neraka, selesai kan? Iya, betul. Makanya kesulitan terbesar bagi Bapak Pendeta ketika dia harus bertemu dengan 1 Korintus 3 dari ayat 12 sampai dengan 15, omong tentang diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Konsekuensi logisnya ngeri juga ya, Romo ya. Ya, makanya karena ada Bapak Pendeta sini, saya mau dialog sedikit. Bagaimana Iya. Protestan Tapi ketika pada berhadapan saat dengan... ini memang. Makanya Bapak Pendeta bilang, banyak pendeta lebih baik menghindari ayat ini kan, daripada harus menjelaskan dan umat akan bertanya, jemaat akan bertanya, Bapak Pendeta, jelaskan, diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Bagaimana menjelaskan? Ya, karena berpandangan surga neraka, dia bilang, ya kan so pasti dia masuk neraka, masuk surga kalau diselamatkan begitu kan. Tapi seolah-olah dari dalam api. Ya seolah-olah dari dalam api. Ini penekanan di situ, seolah-olah dari dalam api, dia diselamatkan seolah-olah dari dalam api, Bapak Pendeta Ayub. Bagaimana pendeta Protestan menjelaskan jika ada jemaat yang bertanya, Bapak Pendeta, bagaimana diselamatkan seolah-olah dari dalam api? Kita kan satunya neraka, satunya surga, selesai. Tapi bagaimana masih bisa diselamatkan seolah-olah dari dalam api? Sedangkan neraka itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan ya, Romo Ya, ya. menurut 1 Yohanes Lanjut. 5 tidak bisa mendoakan lagi mereka yang sudah di neraka. Belum ada orang yang bertanya itu. Kalau saya jadi Protestan, saya tanya ke Bapak Pendeta bagaimana menjawab? Kalau saya kan menganut dua, jadi ada istilah membedakan antara maut dan kerajaan maut. Nah, bagi saya kerajaan maut itu seperti di surat Petrus ya, penjara gitu, atau bema yang tempat pengadilan yang ada buinya. Jadi dia sudah Masih tunggu. masih tunggu gitu. Berarti Bapak Ayub bukan Protestan murni kalau begitu, Bapak Pendeta. Enggak, ada dua. Ada yang mengatakan maut dan kerajaan maut di kitab Wahyu itu satu saja, sama. Ada yang mengatakan itu beda, gitu. Begitu. Di Ada satu Protestan ada dua. Ya, tapi itu kan kita omong tentang pengadilan akhir, kedatangan kedua Yesus, Pak. Iya. Tapi bagaimana dengan pengadilan pribadi? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 omong tentang pengadilan pribadi ketika seseorang mati langsung menghadap pengadilan Allah. Jerome, kau bantu. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Pendeta, bagaimana dengan pengadilan pribadi ini? Ketika seorang mati langsung menghadap tata pengadilan Allah. Surga, neraka, purgatorium. Saya mengerti dalam konteks Protestan ketika nanti dalam pengadilan umum, di dalam Bapak Pendeta ambil dari Wahyu tadi, Wahyu 20, 12, 13. Tapi bagaimana dengan 2 Korintus 5 ayat 10 tentang pengadilan pribadi, bahwa setiap orang harus menghadap tata pengadilan Allah. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, baik atau buruk selama dia masih hidup. Ayo Bapak Pendeta, ayo. Berat, saudara. Jadi Pak Pendeta ini jujur sekali dan apa adanya Oke deh. memang. Ya, saya kenal Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sangat terbuka. di ada ini terminologi apa ya? 2 kali mati, 1 kali hidup. Gitu kan? Ada 1 kali mati, 1 kali hidup. Jadi di kitab Wahyu kematian pertama, kematian kedua gitu. Berarti kematian pertama ketika Kematian pertama itu
biasa. Bagaimana yang kematian pertama ini, Pak Baik? Kematian kedua itu neraka kekal gitu kan. Jadi kalau Nanti itu dijelaskan oleh Wahyu di dalam Wahyu 20 ayat 12-13 tentang pengadilan akhir dalam pengertian kedatangan Yesus. Semua orang, besar mau kecil, semua orang. Tetapi yang ini yang ngomong tentang pengadilan pribadi ini, Pak, ketika kita mati harus menghadap tata pengadilan Allah, langsung dihakimi menurut orang, menurut perbuatan kita baik atau buruk selama kita masih hidup. Iya. Mana dengan Jadi pengadilan pribadi? Jadi memang dia menganut dua. Jadi pengadilan pribadi yang langsung masuk surga, langsung masuk neraka gitu. Tapi ada di Protestan ada penganut itu dia diadili, dia masuk ke pengadilan sudah diadili, tapi ada dia masuk bui dulu gitu. Tunggu yang terakhir, ada yang awal ada yang akhir gitu kan. Pengadilan terakhir kan ada pengadilan awal, ada pengadilan terakhir gitu kan. Harus ada, kalau ada bilang akhir berarti ada awal gitu. Jadi ada pertama, ada pertanyaan lanjutan di dalam Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk ke sana masih bernoda. Jadi kalau Protestan kan menganut kalau pengadilan dia setelah mati dia menghadap, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka begitu. Ya, kalau bagi Tapi Protestan ada yang nunggu di bema gitu. Ini pandangan dari William Barclay ini dalam buku. Tapi ya itu pandangan pribadinya, tetapi omong tentang doktrin Protestan kan tidak ada. Tidak ada gaya mana. Buku ini dipakai oleh seperti buku tafsirannya kami, dipahami oleh orang-orang Protestan pada umumnya khususnya, tapi mereka tidak banyak mendalaminya seperti apa, karena mereka menyamakan itu dengan istilah penjara itu menunggu gitu kan. Berarti purgatorium dalam istilah penjara begitu. Ya, kalau ya bema atau pengadilan yang ada penjaranya. Tapi Ada dengan mereka demikian membuat tidak seperti bertentangan di dengan kantor sola polisi gratia. ada buinya. Ya. Tadi kan makanya saya koreksi tadi Bapak bilang tunggu di pengadilan, tapi ingat bahwa pengadilan ada sel. Di semua pengadilan ada sel kecil. Oke, sekarang pertanyaan saya. Dengan demikian kalau ada intermedio tempatnya seperti ini atau situasi yang Bapak bilang penjara, Bapak Pendeta bilang penjara, kalau begitu dengan sendirinya tidak bertentangan, kontradiksi dengan sola gratia dan sola fide-nya Luther? Nah ini kan akan bertentangan kalau kita berpikir mendalam. Makanya kami ini bahaya nih kalau kita udah ini nggak usah di inilah. Pak Ayub sana dulu, kalau misalnya pendeta semua akan menyentuh itu akan bertentangan dengan sola gratia dan sola fide dengan sendiri. Iya, akan bertentangan pandangan. Jadi seorang contoh kalau buku dari Matius sampai Wahyu ini buku tafsirannya Barclay ini, William Barclay ini diakui, bahkan seluruh STT ini memakai ini sebagai media. Kayak contoh yang tadi kita bahas tentang lubang jarum, apalagi itu ayam. ada di buku itu, karena dia seorang William Barclay, seorang teolog yang orang Palestina kali ya, ada masih darah-darah itulah. Yang tahu persis ya budaya Yahudi. Nah sehingga ketika dia menjelaskan Injil Yohanes dengan kata dan juga kita Wahyu dengan kata bema ini, yang membuat kita mengakuinya sebagai karena diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, dipakai oleh semua orang Protestan dan mengakuinya bahwa ini suatu penafsiran yang diakui gitu oleh di Indonesia khususnya, mungkin di luar, karena ini buku dari luar yang dipakai oleh orang-orang Lutheran dan orang-orang Presbyterian ya. Jadi ini akan bertentangan dengan sola fide atau sola gratia gitu. Jadi cuma kita akan
tidak mau mendalami secara yang begitu itu. Kenapa sampai kita tidak terpikirkan kalau itu Kalau bertentangan seandainya dengan sholat jelas kan Nasihat, kita sampai di terpikirkan. khotbah, sampai dia omilinya pendeta, berbahaya Pak Yu. Pak Pendeta, bahaya kan bagi jemaat. Ya berbahaya kalau kita, maka berusahalah untuk menghindarinya gitu. Tetapi kalau di ruang-ruang kuliah ditanyakan, karena kalau dalam perdebatan akhirnya kebingungan gitu. Kalau dalam perdebatan, nah maka ada literasi ini, bukunya William Barclay yang yang menyatakan ada antara itu ya, dan dengan ilustrasi-ilustrasi yang dia sampaikan juga gitu, tentang ini, tentang Ya, penjara. Pak. Jadi terminologi Saya bilang tadi. purgatori itu Heeh. dikiaskan dengan rumah sakit, dikiaskan dengan penjara, ya cuma sebatas istilah, cuma itulah Konsepnya berusaha sama. untuk menghindari. Supaya jangan sentuh kata purgatori. Begitu. Tapi secara Iya, iya, biblis, iya. secara biblis lebih berat kepada purgatori daripada rumah sakit. Ya, Karena Paulus sendiri mengatakan mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api, bukan dari dalam rumah sakit. Ini jadi soal juga. iya, tapi kan sang dokter yang dokter sudah pasti menyembuhkannya, gitu. Tapi Yesus harus turun lagi ke Sudah pasti masuk, penjara, ke rumah pasti sakit masuk lagi. surga, gitu kan? Sudah pasti sembuh. Bukan rumah sakit yang ada di dunia ini, begitu. Tapi kan dokter harus pergi kunjung. Kalau pakai terminologi rumah sakit. Iya betul Kalau juga dokter kalau dokter yang gimana? nggak tahu. Sedangkan kunjungan kedua itu kan penghakiman Pak Ayub kan? Penghakiman umum. Macam Yang kedua. itu. Iya. Jadi jangan sampai dia masuk rumah sakit, dokternya nggak datang-datang. Iya, itu jadi soal juga, ayo. Jadi kalau purgatori sangat jelas, kalau dalam Yohanes 1 Yohanes 5 sangat jelas dengan doa-doa kita Allah memberi mereka hidup. Tetapi kalau pakai istilah di rumah sakit, ya kapan dokter pergi ke sana? Tidak mungkin kita doakan sembuhkan mereka hanya dengan doa kan, Dokter Ayub, Pendeta Ayub. Dokter harus pergi ke sana. Iya. Ya dokter harus datang. Sedangkan Yesus sudah bertakhta di surga. Menurut Ibrani. Nah, ini nih. Makanya tadi saya tanya, ketika jarang nggak Bapak-bapak pendeta menggunakan 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15? Mungkin tidak pernah ya, Pendeta Ayub. Iya, jarang sekali ya. Kesulitan untuk menjelaskannya. Ya selama ini nggak ada yang bertanya gitu. Ya, makanya tadi saya bilang saya jadi Protestan lah, saya tanya ke Pendeta Ayub lah. Tapi saya jadi Protestan yang kritis gitu. Yang sering ditanyakan itu soal apa beda maut dan kerajaan maut. Jadi itu yang selalu Yang sering ditanyakan. Karena mendasarkan diri pada Wahyu 20, 12, 23. Dan maut dan kerajaan Wahyu. maut akan diserahkan. Wahyu 20, Ayat 12, 13 mulai dari situ. 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut Nah, ini menyerahkan yang orang tadi Bapak Pendeta sebut ini ayat ini. Maka maut dan kerajaan maut. menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan Tapi ini mereka dalam dihakimi. pengadilan kedua kan Pendeta Ayub, dalam pengadilan umum, bukan pengadilan pribadi. iya.
Jadi ada yang menyatakan itu sama, ada yang menyatakan itu beda. Mm-mm. Salve Om Juven, selamat pagi menjelang siang. Salve Romo, salve teman-teman, salve Pak Pendeta Ayub. Saya suruh mau jam 10 nih ya. Malam. Kalian lanjut ya. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya, Pak Pendeta.